Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Guru Umi. Kali ini kita belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga, yaitu tematik kelas 3. Tolong dibuka anak-anak halaman 19. Ayo bernyanyi. Sebelum bernyanyi, di sini ada bacaan, kita baca. Di samping rumah Dayu banyak tumbuh pohon tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat. Saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Pohon tomat mulai berbuah. Buah tomat muda berwarna hijau. Jika sudah masak, warnanya menjadi merah. Buah tomat banyak manfaatnya. Buah tomat mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh. Kita lanjut di halaman 20, maaf ya. Mari kita menyanyi lagu tomat. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya. Buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya. Buah tomat berguna. Coba ya, nanti dipelajari ya anak-anak lagu yang judulnya tomat. Sekarang ayo bercerita. Tuhan menciptakan banyak tumbuhan. Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna yaitu pohon kelapa. Tahukah kamu asal mula buah kelapa? Nah, ini ada cerita atau dongeng yang judulnya asal mula buah kelapa. Jadi kalau dongeng itu tidak benar-benar terjadi anak-anak. Jadi hanya sebuah cerita khayal. Tapi dari sebuah cerita khayal tentunya ada tujuan dan maksudnya. Di situ ada amanatnya atau pesan dari cerita itu. Saya bacakan ya. Judulnya asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilakan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon padamu, kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Permintaanmu cukup bagus, sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya, namun ia tidak jadi membukanya. Saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda, ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Kau sangat berguna. Titik, jadi berhenti. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia.
daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Sejak saat itu pohon kelapa cepat berkembang biak sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Sekarang ayo menulis ya. Apa pesan yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa? Ya anak-anak, apa kira-kira pesannya atau amanatnya? Ya, tolong ditulis pesannya itu. Kita akan dihormati orang jika kita banyak berguna bagi orang lain. Atau contohlah buah kelapa, yaitu karena buah kelapa banyak manfaatnya. Yaitu manfaatnya apa? Mulai dari batangnya bisa digunakan untuk bahan bangunan. Kemudian buahnya itu juga berguna untuk membuat santan. Kemudian sabutnya juga bisa untuk misalkan mencangkok atau untuk keterampilan membuat keset kayak seperti itu. Kemudian badoknya bisa dibuat, kalau dulu itu untuk apa? Mengambil air di dapur gitu ya zaman dulu, atau bisa untuk keterampilan yang lain. Bahkan air kelapanya juga bermanfaat. Dan daunnya, daun yang muda bisa digunakan untuk membuat ketupat. Kemudian bisa untuk apa itu? Untuk kemanten tuh, gagar mayang itu ya. Kemudian lidinya bisa digunakan untuk sapu ya, sapu lidi. Kemudian untuk daunnya yang sudah tua bisa untuk atap bangunan atau atap rumah zaman dulu ya. Kemudian bahkan sampai akarnya pun bisa juga digunakan sebagai bahan bakar. Jadi seluruh tubuh pohon kelapa itu bermanfaat. Dan ayo berlatih. Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk untuk mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk. Pertama sebanyak 425 butir, di truk yang kedua ada 590 buah kelapa. Berarti kita menginjak ke matematika ya. Ini ya, truk yang pertama ada 425 butir kelapa, truk yang kedua 590. Kalau dijumlah hasilnya 1015. Jika posisi gambar truk diubah, ya, truknya yang ada buah kelapa yang berisi 590 kita taruh ya, di kanan itu, kemudian yang posisi kanan dipindah ke kiri juga tetap kalau dijumlahkan. Jadi ini di dalam operasi hitung penjumlahan ada istilah pertukaran ya, jadi ditukar posisinya hasilnya akan tetap. Kita lanjut ke halaman 25. Ini kalian mengerjakan ya, ini hanya merubah posisi, tidak menghitung jumlahnya, cuma merubah saja. 535 ditambah 400 sama dengan titik-titik ditambah 535. Berarti posisinya yang 400 dipindah di sini. Ini juga begitu, 275 ditambah 360 sama dengan 360 ditambah titik-titik. Jadi titik-titiknya berapa? Jadi di sini diisi 275, berubah di sini posisinya. Nah, kalian tinggal bolak-balik posisi, yang kanan ada di kiri, kiri ada di kanan. Begitu ya anak-anak. Kemudian kegiatan bersama orang tua menceritakan pengalamannya
tentang pemanfaatan buah kelapa. Jadi kalian bisa menggali informasi pada orang tua kalian apa saja manfaat buah kelapa. Demikian ya anak-anak untuk pembelajaran tema 2 subtema 1 pembelajaran ketiga. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.